UKIN PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2. Perkenalkan, saya Tri Astuti, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 tahun 2022 dengan nomor induk mahasiswa 2205437811. Saya mengajar di SMA Muhammadiyah 4 Banjarnegara. Pada hari ini, Selasa 13 Juni 2023, akan melaksanakan pengambilan video pembelajaran UKIN bersama anak-anak SMA Muhammadiyah 4 Banjarnegara kelas 10B dengan materi teori masuk dan berkembangnya Islam di Indonesia. Terima kasih. Duduk, siap-siap, doa, mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika Sebelum pelajaran dimulai, saya absen dulu ya. Ada yang tidak masuk hari ini? Ada. Oke, saya absen dulu. Alika, Amelia, Dena, Jasmine, Azahra, Eka, Fahmi, Veronica, Hidayah, Isna, Nabila, Nada, Nina, Oktan, Rania, tidak, Ratna, Rifki, tenang. Oke, hadir ya. Sebelum mulai pelajaran, saya akan membacakan tujuan pembelajarannya dulu ya. Tujuan pembelajaran pada pertemuan hari ini yaitu dengan menggunakan metode Teams, Games Turnamen dan media teka-teki silang, peserta didik dapat menganalisis teori-teori masuknya agama dan kebudayaan Islam ke Indonesia dengan disiplin, teliti, bertanggung jawab dan gotong royong. Jadi di sini diharapkan kalian bisa paham tentang teori-teori tentang masuknya Islam ya, dengan metode dan media yang akan saya laksanakan. Kemudian dengan metode ini peserta didik dapat menyajikan hasil rekonstruksi tentang teori dan bukti-bukti awal masuknya agama dan kebudayaan Islam ke Indonesia dengan menerapkan cara berpikir sejarah serta mengemukakannya dalam bentuk tulisan dengan disiplin, teliti, bertanggung jawab dan gotong royong. Kemudian tujuan pembelajaran yang ketiga yaitu peserta didik dapat mengkomunikasikan hasil rekonstruksi
ke-13, pada abad ke-7, dan lain sebagainya. Kalian bisa mengemukakan itu semua dalam bentuk tulisan dengan disiplin, teliti, bertanggung jawab, dan gotong royong. Karena nanti kalian itu secara berkelompok. Sampai sini paham ya? Oke, kita lanjutkan materi tentang pertemuan pada hari ini. Untuk pertemuan hari ini kita akan membahas materi tentang proses masuknya Islam ke Indonesia, teori-teorinya ya, teori masuknya Islam ke Indonesia. Nah, sebelum masuk ke materi, apakah kalian masih ingat kira-kira materi sebelumnya itu kan tentang Hindu Buddha ya? Kira-kira masuknya Islam ke Indonesia itu apakah sama prosesnya dengan masuknya Hindu Buddha ke Indonesia? Sama enggak? Sama. Siapa yang bawa? Kalau Hindu Buddha siapa yang membawa Hindu Buddha ke Indonesia? Banyak teorinya ya. Salah satunya ada pedagang, terus prajurit, terus siapa lagi? Para Brahmana. Ya, para Brahmana. Modulnya dibuka dulu. Modulnya tentang teori masuk dan berkembangnya Islam di Indonesia. Bawa semua? Tidak. Yang bawa silakan dibuka modulnya. Bisa, kalau yang nggak bawa bisa bergabung ke yang lain yang bawa ya. Silakan disimak PowerPoint yang saya tampilkan yaitu tentang teori masuk dan berkembangnya Islam di Indonesia. Menurut gambaran kalian sendiri coba, kira-kira siapa yang membawa agama Islam ke Indonesia? Pedagang. Pedagang dari mana? India. Ya, salah satunya memang ada teori Gujarat ya. Tapi yang akan kita bahas pertama adalah tentang teori Mekah. Teori Mekah. Teori Mekah ini didukung oleh Buya Hamka, ya. Buya Hamka, Ahmad John, dan juga Kamleun dan T.W. Arnold. Buya Hamka pasti kalian nggak asing ya sama Buya Hamka ya? Kemarin sempat nonton filmnya nggak? Buya Hamka. Hamka itu singkatan ya. Siapa singkatan apa? Ya, Hamka itu singkatan dari Haji Abdul Malik Karim Amrullah. Buya Hamka, yaitu salah satu tokoh dari teori Mekah. Nah, teori Mekah ini isinya yaitu tentang proses masuknya Islam ke Indonesia terjadi pada abad ke-7 atau sekitar tahun 674 Masehi dan langsung dibawa oleh para musafir Arab yang memiliki semangat untuk menyebarkan ajaran Islam. Itu teori Mekah. Kemudian dasar teorinya apa? Apa yang mendasari mereka yakin bahwa yang membawa Islam ke Indonesia adalah para musafir dari Mekah? Yang pertama yaitu apa? Abad ke-7 di pantai barat Sumatera sudah terdapat perkampungan Islam atau dinasti Umayyah. Jadi pada waktu itu abad ke-7 itu sudah ada orang-orang Islam di Sumatera. Itu dibuktikan dengan adanya kerajaan Samudra Pasai pada waktu itu. Nah, Samudra Pasai sendiri adalah kerajaan Islam yang tertua di Indonesia. Yang pertama itu Samudra Pasai. Kemudian yang kedua, Samudra Pasai menganut mazhab Syafi'i, ya, di mana pengaruh mazhab Syafi'i ini terbesar pada waktu itu adalah dari Mekah dan Mesir. Kemudian yang ketiga, raja-raja di Samudra Pasai menggunakan gelar Al-Malik, ya, itu gelarnya orang Mesir. Itu yang menjadi bukti atau dasar mereka mengemukakan teori Mekah. Kemudian teori yang kedua ada teori Gujarat. Gujarat itu mana sih? Gujarat India. Diungkapkan oleh siapa? Visnamer, ya, Lakshmana, Terhi, dan AMD.
Gujarat atau salah satu wilayah di Cambai, India. Ya, salah satu wilayah di India. Dasar teorinya apa? Yaitu yang pertama adanya hubungan dagang antara Indonesia dengan India telah lama terjalin. Ini juga terbukti ketika Hindu-Buddha masuk ke Indonesia. Kita kan sudah ada hubungan dagang antara Indonesia dengan India ya. Ya, jalur-jalur masuknya pun hampir sama melalui pelayaran. Kemudian dasar yang kedua adanya batu nisan Sultan Samudra Pasai, yaitu batu nisannya Sultan Malik As-Saleh ini, batu nisannya ya, tahu batu nisan? Apa? Kicing. Cara bahasanya wong ini ya kicing. Jadi batu nisannya Sultan Malik As-Saleh ini sama dengan batu nisan yang ada di Gujarat, sama dengan yang ada di India. Jadi bisa diketahui kalau batu nisannya Sultan Malik As-Saleh ini mereka mendatangkan dari India, sehingga pedagang-pedagang itu ada yang bawa batu nisan juga. Itu yang menjadi bukti teori Gujarat. Kemudian di Perlak sudah banyak yang memeluk Islam dan banyak pedagang Islam India yang menyebarkan agama Islam. Tuh. Teori yang ketiga ada teori Persia. Teori Persia ini dikemukakan oleh Hussein Jayadindra dan Muhammad Al-Farabi. Ini mengatakan kalau agama Islam masuk ke Indonesia dibawa oleh kaum Syiah. Ya, ada yang berasal dari Persia, Iran. Syiah itu kebanyakan dari Iran. Syiah kalau di Indonesia sekarang dilarang ya. Aliran Syiah katanya sesat. Dasar teorinya ada kesamaan budaya antara budaya Persia dengan budaya masyarakat Indonesia. Contoh kesamaan budayanya adalah budaya tentang peringatan 10 Muharram atau 1 Syuro. Itu budaya. Kalau di Persia itu memperingati kematiannya Hasan dan Husain. Karena Ali bin Abi Thalib. Kemudian adanya ajaran Sufi yang dianut Syekh Siti Jenar. Kemudian penggunaan istilah bahasa Iran. Kemudian adanya kesamaan seni kaligrafi pada batu-batu nisan. Ini teorinya yaitu agama Islam masuk ke Indonesia dibawa oleh dasar teorinya bersama. Oke, dari materi yang sudah saya sampaikan, ada yang mau bertanya? Paham semuanya? Paham ya? Di modul kalian juga sudah ada. Oke, kalau tidak ada yang mau bertanya, kalian saya bagi kelompok ya. Saya bagi kelompok. Silakan nanti mengelompok dengan kelompoknya masing-masing. Di sini akan saya bagi 4 kelompok ya, untuk membahas permasalahan yang akan saya berikan. Nanti kalian selesaikan di kelompok masing-masing. Kelompok 2 ada Veronica, Idudaya, Kaila, Nada. Kelompok 3 Alika, Dena, Jasmine, dan Tenang. Kelompok 4 Anida, Lina, Arina, dan Okta. Silakan mengelompok sesuai kelompoknya masing-masing. Berikan pertanyaannya ya. Kelompok 1 ya. Kelompok 1 sini. Nah. Semuanya kalian nanti mengerjakan sesuai dengan petunjuk yang ada. Silakan.
Kelompok satu ya? Iya. Teori bicara. Yang mana tuh? Kita dia punya kekurangan, kelebihan. Nanti masing-masing dari kelompok itu ada yang mau bikin presentasi di depan dan nanti dari kelompok lain bisa menanggapi ya. Oke, mau kelompok berapa dulu yang maju? Kelompok satu? 1 agar sedikit menjelaskan atau membacakan tentang teori ujaran. Langsung saja, kelebihan dari teori ujaran yang pertama adalah terdapat corak tulisan Sultan Samudra Pasai Al-Malik As-Saleh yang mirip corak tulisan yang ada di Gujarat. Terus kelebihan yang kedua adalah adanya inskripsi tertua tentang Islam di Sumatera yang mengindikasikan adanya hubungan antara Sumatera dan Gujarat. Oke, selanjutnya adalah kekurangan dari teori Gujarat. Yang pertama, kekurangannya adalah masyarakat Samudra Pasai menganut mazhab Syafi'i, sementara masyarakat Gujarat lebih banyak menganut mazhab Hanafi. Yang kedua, saat Islamisasi Samudra Pasai, Gujarat masih merupakan kerajaan Hindu. Oke, mungkin itu adalah keterangan tentang kelebihan atau kekurangan dari teori Gujarat. Mungkin dari teman-teman ada yang bertanya atau menanggapinya. Kelebihan dari teori Gujarat tadi yang pertama apa? Kelebihan dari teori Gujarat yang pertama adalah terdapat corak nisan Sultan Samudra Pasai Malik As-Saleh yang mirip corak nisan yang ada di Gujarat. Terima kasih. Mungkin ada lagi teman-teman yang mau bertanya? Cukup? Oke, mungkin cukup sekian dari kami. Kami tutup saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari perwakilan kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Saya Nadia, Saya Veronica. akan mempresentasikan tentang teori Persia. Teori Persia, kelebihannya adanya perayaan 10 Muharram atau tradisi Tabot. Yang kedua, ejaan tulisan Arab. Kekurangannya terjadi pada masa Khalifah Umayyah abad ke-7, yaitu kepemimpinan Islam bidang politik
ekonomi dan kebudayaan Makkah, Madinah, Damaskus, dan Baghdad. Sekian dari kelompok kami. Ada yang dipertanyakan? Ya, saya izin bertanya. Itu kan di keterangan tadi katanya ada tentang peringatan 10 Muharram. Nah, itu peringatan 10 Muharram itu sebenarnya itu peringatan apa? Ya. Jadi 10 Muharram memperingati Nabi Adam bertobat kepada Allah pada hari Asyura, berlabuhnya kapal Nabi Nuh di Bukit Zuhdi dengan selamat. Cukup. Jadi itu ya, ada banyak peringatan sebenarnya ya, tapi salah satunya itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Saya Jasmine Roram dan saya Arifah Hardiski. Kami di sini akan mempresentasikan hasil dari kelompok teori Mekah. Kelebihannya adanya persamaan mazhab di Arab dan di Indonesia yang memakai mazhab Syafi'i yang banyak dianut oleh penduduk Mesir. Kekurangannya kurangnya fakta yang menjelaskan peranan bangsa Arab dalam penyebaran Islam di Indonesia. Sekian dari kami. Apakah ada pertanyaan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa saya? Jawabkan apa saja. Kelebihan dari teori Cina, bukti terdapat pada masjid di beberapa kota di Indonesia yang memiliki arsitektur Cina. Kekurangannya, teori Cina hanya menjelaskan peranan Cina dalam pemerintahan yang memuat bukti-bukti Islam terhadap di Nusantara. Kelebihannya terdapat pada masjid di beberapa kota di Indonesia yang memiliki arsitektur Cina. Saya izin bertanya. Contoh arsitektur dari masjid yang Salah satunya Masjid Senggo yang berada di Surabaya. Tidak ada lagi yang bertanya. Dari 4 kelompok ini semuanya masing-masing sudah paham tentang kelebihan dan kekurangan dari masing-masing teori ya. Sudah paham ya? Lebih pahamnya lagi, saya kasih satu permainan lagi, yaitu TTS. Kalian suka main TTS? Suka. Yes. Suka isi TTS sama orang? Ya. Penting ya? Iya. TTS sama sini TTS online ya. Ya. Oke, saya kasih per kelompok, nanti ada pertanyaan-pertanyaan yang saya susun dalam TTS ya. Silakan kalian jawab pertanyaan yang ada di TTS. Nanti pertanyaannya disesuaikan dengan nomornya ya. Oke, untuk lebih saya meyakinkan kalian bahwa kalian itu paham tentang materi ini.
Kelihatan ya? Kelihatan. Buram ya? Iya. Oke, tapi kalian bisa simak di lembaga TS kalian ya. Pertanyaan mendasar dulu. Dari nomor 3. Orang asing dari Venesia atau Italia yang pernah singgah di Perlak tahun 1292. Jawabannya Marco Polo. Betul sekali. Jadi Marco Polo seperti tadi yang dari teori apa tadi? Dari Gujarat ya. Itu kan ada catatan perjalanannya Marco Polo. Kalau dia menjelaskan bahwa pada waktu itu di Sumatera itu sudah ada kerajaan Samudra Kasai yang bercorak Islam. Pertanyaan nomor 5 mendatang. Peringatan 10 Muharram di Sumatera adalah nama lainnya ya, itu tradisi Tabon. Tradisi Tabon. Nomor 6 mendatang. Bukti bahwa Islam masuk ke Indonesia abad ke-13 yaitu adanya Sultan Malik As-Saleh. Ini berarti teori Gujarat. Tapi kelompok berapa teori Gujarat? 1. Adanya apa? Batu nisan ya, betul. Batu nisan Sultan Malik As-Saleh. Nomor 9 ini kelompok 4 teori Cina. Teori Cina kelompok 4 ya. Ya, pencetus teori Cina siapa? Selamat ya. Tadi ada jawaban Selamat. Siapa? Selamat. Ya, namanya panjang ya, tapi itu yang di TTS itu ya, Selamat. Nomor 10, teori Mekah. Kelompok berapa tadi? 3. Pendukung teori Mekah siapa? Buya Hamka. Ya, seperti yang tadi saya katakan, Buya Hamka, Haji Abdul Malik Karim Amrullah. Kemudian pertanyaan turun, 1 menurun. Snap Burgonje sebagai ilmuwan Belanda, dia itu mengemukakan teori apa? Gujarat. Betul, atau India. Kemudian yang kedua, bukti teori Mekah, ya, yaitu adanya penggunaan gelar pada raja-raja Samudra Kasai yang hanya lazim ditemui pada budaya Islam di Mesir, yaitu Sultan Malik As-Saleh. Itu gelarnya sultan di Samudra Kasai, namanya pakai gelar Malik. Raden Patah. Dia adalah raja yang paling terkenal dari kerajaan Demak. Nomor 7, Gujarat di wilayah India. India itu ya. Kemudian nomor 8, bukti teori Persia yaitu adanya perkampungan di Demak ya. Oke, rata-rata bisa menjawab ya semuanya ya. Berarti kalian saya agak paham. Kalau ada yang masih belum paham, boleh bertanya. Ada yang mau tanya nggak? Cukup. Ya, kalau cukup berarti kita bisa mengevaluasi ini dari soal-soal yang akan saya berikan melalui evaluasi. Soalnya akan saya kirim lewat Google Form ya. Silakan disimak di grup WA kalian. Saya kirim linknya. Silakan dikerjakan. Semuanya punya paketan kan? Enggak. Bisa ketik dulu.
belajar tentang kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha yang ada di Indonesia. Oke, ya, terima kasih untuk partisipasinya. Mudah-mudahan kalian semua paham ya dengan materi ini. Saya tutup pelajaran hari ini dengan membaca